wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmatnya yang telah diberikan kepada kita semua. Sholawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang ibadah maliyah. Ibadah maliyah atau ibadah harta merupakan investasi amal yang tidak akan berhenti pahalanya. Walaupun yang bersangkutan sudah meninggal dunia, yang dikenal dengan amal jariyah. Harta yang dititipkan kepada manusia harus dijadikan sebagai bekal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak harta harus mendorong seseorang untuk lebih banyak beribadah kepadanya. Harta yang dijadikan sebagai bekal dan sarana ibadah berarti harta yang bermanfaat dan akan membuahkan berkah kepada harta dan kehidupan yang bersangkutan. Dan kewajiban syukur atas nikmat harta harus dibuktikan dengan cara menggunakan harta tersebut sebagai saran ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelaksanaan tugas ibadah kepada Allah tidak hanya diwujudkan dalam bentuk ibadah fisik saja, tetapi juga harus diwujudkan dalam bentuk ibadah harta. Investasi amal yang tidak akan berhenti pahalanya, walaupun yang bersangkutan sudah meninggal dunia, adalah harta yang disumbangkan untuk amal jariyah. Ibadah maliyah atau ibadah dengan harta termasuk bagian penting dalam syariat Islam. Dalam rukun Islam pun nampak bahwa rukun yang 5 itu terdiri dari rukun qalbi, rukun badani, dan rukun mali. Macam-macam ibadah maliyah atau ibadah harta. Yang pertama, zakat. Zakat menurut lugat artinya suci dan subur. Sedangkan menurut istilah syara, mengeluarkan dari sebagian harta benda atas perintah Allah sebagai sedekah wajib kepada mereka yang telah ditentukan oleh hukum Islam. Secara harfiah, zakat berarti tumbuh, berkembang, menyucikan, atau membersihkan. Sedangkan secara terminologi syariah, zakat merujuk pada aktivitas memberikan sebagian kekayaan dalam jumlah dan perhitungan tertentu untuk orang-orang tertentu sebagaimana ditentukan. Yang kedua, fidyah. Fidyah adalah menempatkan sesuatu pada tempat lain sebagai tebusan atau penggantinya, baik berupa makanan atau lainnya. Fidyah juga berarti kewajiban manusia mengeluarkan sejumlah harta untuk menutupi ibadah yang ditinggalkannya. Fidyah juga berarti kewajiban manusia mengeluarkan sejumlah harta untuk menutupi ibadah yang ditinggalkannya. Fidyah saum wajib dilakukan oleh seorang yang tak sanggup karena kepayahan dalam melakukan saum fardu khususnya. Fidyah saum wajib dilakukan oleh seseorang yang tak sanggup karena kepayahan dalam melakukan saum fardu khususnya di bulan Ramadan. Sebagai salah satu bentuk rukhsah atau dispensi yang diberikan Allah kepada mereka. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membebani hamba-hambanya, melainkan sesuai dengan kemampuannya. Selain itu juga, Allah tidak pernah menjadikan syariat yang diturunkannya menyulitkan hamba-hambanya. Landasan normatif yang ditetapkan Allah Subhanahu wa ta'ala mengenai hal ini adalah firman-Nya dalam Al-Quran dan wajib bagi orang-orang yang berat melakukan saum,
jika mereka tidak saum memberi fidyah, yaitu dengan memberi makan satu orang miskin. Dalam surat Al-Baqarah ayat 184. Hukum fidyah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di atas adalah wajib apabila yang pertama tidak mampu melakukan saum, seperti karena lanjut usia. Yang kedua, orang sakit permanen yang kesembuhannya sangat sulit. Yang ketiga, perempuan hamil atau perempuan yang sedang menyusui. Yang bersangkutan boleh memilih antara qada saum atau fidyah. Yang keempat, jumlah fidyah adalah sejumlah makanan yang dikonsumsi yang bersangkut pada bulan Ramadan. Setiap hari tidak puasa diganti dengan fidyah makan sehari untuk seorang miskin. Yang kelima, kifarat. Kifarat sumpah atau bersumpah palsu. Salah satu caranya adalah dengan memberi makan 10 orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa diberikan kepada keluarga sendiri, atau memberi pakaian kepada mereka, atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Dalam hadis riwayat Muslim juga diterangkan bahwa kifarat nazar yang tidak dapat dilakukan sama dengan kifarat sumpah. Kifarat saum sebagai akibat melakukan pelanggaran saum, melakukan jima atau persetubuhan pada siang hari bulan Ramadan, dan bagi mereka yang wajib melakukan saum Ramadan. Selain bisa dengan memerdekakan hamba sahaya, bisa juga dengan melakukan saum selama 2 bulan berturut-turut, tetapi juga bisa dengan memberi makan kepada 60 orang fakir miskin. Kifarat zihar mengharamkan istri dengan mempersamakannya dengan ibu sendiri adalah dengan memberi makan 60 orang miskin. Selain itu, bisa juga dengan memerdekakan hamba sahaya atau melakukan saum selama 2 bulan berturut-turut. Pelaksanaan atau pemenuhan kifarat zihar diwajibkan kepada suami sebelum kembali melakukan senggama lagi kepada istrinya. Kifarat membunuh atau tak sengaja adalah dengan memerdekakan hamba sahaya atau diganti dengan kewajiban membayar diat, semacam uang duka kepada keluarga yang terbunuh. Pemberian diat atau pembayaran sejumlah harta kepada keluarga korban ditetapkan sesuai dengan kesepakatan, karena sesuatu tindakan menghilangkan nyawa seseorang dengan tidak sengaja, juga sebagai tebusan bila ada maaf dari pihak keluarga terbunuh. Untuk pembayaran diat tidak terkait dengan ketentuan mesti konsumtif, mungkin saja bisa bersifat produktif dan monumental. Hikmah ibadah maliyah. Ibadah maliyah membawa berkah baik kepada orang miskin, selalu penerima, maupun orang kaya atau para agniya. Di antara hikmahnya, yang pertama, bagi si kaya, sesuai dengan fungsinya, sebagai pembersih harta, selain juga pembersih hati. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Jadi, dengan berzakat, harta itu menjadi bersih dari hak-hak orang lain yang dititipkan oleh Allah kepada orang kaya. Yang kedua, bisa membersihkan hati dari penyakit tamak, rakus, kikir, dan serta penyakit-penyakit hati lainnya. Jadi, zakat memiliki satu kekuatan transformatif dalam menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati muzaki. Yang ketiga, memberikan makan atau infak dan lainnya kepada fakir miskin bisa menjaga keseimbangan hidup atau kesenjangan dan menghindari ketidakadilan sosial. Yang keempat, memupuk rasa kasih sayang dan kecintaan orang kaya, agniya kepada orang miskin, sehingga terjalin keterpaduan antara orang miskin dan orang kaya. Yang kelima,
mengikis segala bentuk kejahatan yang bisa terjadi dalam masyarakat akibat kesenjangan, kecemburuan, dan ketidakadilan sosial. Selanjutnya, makna spiritual ibadah maliyah bagi kehidupan sosial. Harta yang dititipkan Allah kepada manusia harus dijadikan sebagai bekal beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak harta harus mendorong seseorang untuk lebih banyak beribadah kepadanya. Harta yang dijadikan sebagai bekal dan sarana ibadah berarti harta yang bermanfaat dan akan membuahkan berkah kepada harta dan kehidupan yang bersangkutan. Kewajiban syukur atas nikmat harta harus dibuktikan dengan cara menggunakan harta tersebut sebagai sarana ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelaksanaan tugas ibadah kepada Allah tidak hanya diwujudkan dalam bentuk ibadah fisik saja, tetapi juga harus diwujudkan dalam bentuk ibadah harta. Investasi amal yang tidak akan berhenti pahalanya, walaupun yang bersangkutan sudah meninggal dunia, adalah harta yang disumbangkan untuk amal jariah. Ibadah maliyah atau ibadah dengan harta termasuk bagian penting dalam syariat Islam. Ibadah maliyah seperti zakat dan lain-lain termasuk ibadah ijtima'i, yaitu ibadah yang dilaksanakan dalam rangka memenuhi kebutuhan sosial kemasyarakatan. Ibadah maliyah memiliki fungsi sosial dengan memberikan zakat atau infak dan lainnya kepada fakir miskin, bisa menjaga keseimbangan hidup atau kesenjangan dan menghindari ketidakadilan sosial. Urgensi ibadah maliyah. Ibadah maliyah sangat penting dilihat dari berbagai segi, antara lain, pertama, membersihkan harta dari kotoran kebahilan, keserakahan, kekejaman, dan kezaliman terhadap kaum fakir miskin. Kedua adalah berfungsi ekonomi, membantu makanan bagi yang miskin atau memerlukan. Ketiga, memiliki fungsi sosial. Dengan memberikan zakat kepada fakir miskin, bisa menjaga keseimbangan hidup atau kesenjangan dan menghindari ketidakadilan sosial. Dalam Al-Qur'anil Karim, zakat dan sholat banyak sekali dijadikan dalam satu ayat. Jadi artinya digandengkan. Ini menunjukkan bahwa urgensi zakat sama dengan urgensi sholat. Abu Bakar Siddiq yang biasanya kebijakan-kebijakannya selalu lunak, pada saat ada kasus sejumlah umat Islam yang rajin sholat tetapi tidak mau membayar zakat, kontan beliau melakukan sebuah sikap yang sangat keras dengan sumpah, "Demi Allah, saksikan oleh kalian, demi Allah, saya akan berperang dengan orang-orang yang sudah rajin sholat tetapi tidak mau membayar zakat." Mungkin karena kebijakan ini dan sikap Abu Bakar yang begitu tegas, mereka segera membayar zakat. Perintah itu ditujukan kepada para penguasa Muslim untuk turut campur supaya memerintahkan kepada umat Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam sebuah hadis, "Qudsi anfik unfik." Infakkan hartamu, keluarkan zakatmu. Allah yang akan menggantinya. Barang siapa yang membuka keran rezeki untuk kepentingan agama dan kemanusiaan, Allah akan membuka keran rezeki yang lebih besar, kontan di dunia sekarang. Nabi SAW menyatakan, tidak akan berkurang harta karena sedekah dan zakat. Dijamin, tidak akan ada orang menjadi sengsara gara-gara infak dan zakat. Tidak akan ada orang menjadi menderita gara-gara infak dan zakat. Barang siapa yang memberikan infak atau zakat atau sedekah kepada orang yang memerlukannya, berarti dialah menghutangkan sesuatu kepada Allah. Allah yang bertanggung jawab untuk membayarnya.
Sekian dari saya, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.